Paulus pada jemaat di Korintus. Korintus pasal yang ke-16. Korintus pasal yang ke-16 itu ayat 1 ayat 11 ya. 10 lah. 10 sampai 17 ya. 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 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 17 ya. Surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Korintus dengan satu perikop beberapa pemberitahuan. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Ayat 10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, 12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada waktu, ada kesempatan yang baik nanti, ia akan datang. 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang terus bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyediakan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Ya. Itu firman Tuhan yang kita bacakan bersama dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Ya. Ini ada prolognya ya. Sebentar ya. Ya. Saya carikan dulu ya, ada prolognya. Oke. Ya. Prolognya saya bacakan ya. Dalam renungan hari ini kita melihat pola pemuritan. Dalam suatu tema sahabat yang saling berbagi. Ya. Itu tema kita hari ini. Dalam renungan hari ini kita melihat pola pemuritan yang diterapkan Paulus dalam pemuritan. Perhatikanlah permintaan Paulus. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya dia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab dia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tetapi tolonglah dia supaya dia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ternyata dalam sebuah pemuritan, praktek saling menolong dan menguatkan sangatlah penting. Paulus mendorong setiap muridnya untuk saling menolong dan melengkapi. Paulus ingin mereka hidup sebagai sesama sahabat dalam pemuritan dengan saling menolong dan berbagi. Sehingga dengan demikian, tujuan pemuritan dapat terlaksana, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya. Itu renungan kita yang mengantar untuk kita sharing bersama pada siang sore hari ini. Ya. Saya kembalikan. Ya.
Uh, kita akan masuk dalam sharing skor, Pak Andre. Ya, di main room aja ya, mungkin. Ya, ya main room aja orang, Pak. 5 orang aja. Iya, iya. Ntar saya kembali Pak. Saya kembali. Aduh. Ntar saya kembali Pak. Bilang ya. Ntar Pak. Hilang. Oh hilang Bang Andre ya. Ntar Pak. Apa saya hilang Pak. Apa yang hilang? Saya mau kembali. Saya kembali dulu Pak. Bentar ya. Saya kembali. Aduh. Zoomnya mana ini? Back aja. Back. Ya. Ada panah itu. Bentar Pak. Bu Esther tahu kan itu firman yang akan disiaringkan itu pendek saja kok. 1 Korintus 16 ya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 17. Ini kita sharing dengan sistem skor, Bu. SKOR itu maksudnya, skor. Nanti saya kirim ke WA-nya Ibu Esther ya. Apa itu skor? Oke, sebentar ini saya akan terangkan. SKOR. S itu apa? S itu artinya sasaran. Sasaran itu artinya apa? Kebenaran. Jadi lewat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 17 itu kebenaran apa yang Tuhan mau disampaikan ke Bu Esther secara pribadi. Ya, kalau setelah bacakan ayat 10 sampai 17 itu kebenaran apa yang Tuhan sampaikan. Itu S ya. SKOR kan. K-nya itu apa? K-nya itu kondisi. Kondisi itu apa? Teguran. Jadi Tuhan tegur apa lewat ayat ini? Yaitu Tuhan tegur apa kepada Bu Esther, kepada saya. Masing-masing Tuhan tegur beda-beda kan. Tegurannya apa? Lewat 1 Korintus 16 ayat 10-17. Itu SKOR. O-nya apa? O-nya itu opsi. Opsi itu perbaikan. Jadi perbaikan apa setelah kita tahu kebenaran, tahu tegurannya. Nah, perbaikannya apa? Ya. Lalu SKOR kan? R yang terakhir adalah rencana. Rencana itu apa? Komitmen. Setelah kita tahu kebenaran, kita tahu teguran, kita tahu perbaikannya. Nah, jadi komitmennya apa? Rencana kita apa? Itu aja sih. Supaya mempermudah menggali ayat-ayat itu. Nanti saya akan kirimkan kok ke WA-nya Bu Esther. Saya belum tahu sih nomor WA-nya Bu Esther, belum tahu. Bisa disebutkan nomor WA-nya, nomornya nomor Indonesia apa nomor Roma ini? Nomor Itali, Pak. Wow, nomor berapa? Apa? Plus country code-nya. plus 39. Oke. 351. Oke. 30 60 30 60 350. 350 ya. Iya. Oke. 350. Oke. Boleh nanti saya kirimkan ya. Apa itu skor supaya mempermudah. Kalau membaca Alkitab, ayat-ayat Alkitab kan sering kesulitan. Apa maksudnya ini kan? Gitu. Iya, Pak. Nah, ini dengan panduan ini sebetulnya membantu kita untuk memudahkan. Oh, Tuhan bicara ini. Nah, itulah. Itu memudahkan saja sih. Ya, ada banyak sistem, tapi ini salah satu sistem yang saya dapatkan dan saya harus bagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Oke.
Saya harap nanti Ibu Esther sudah ya mungkin ini terakhir ya saya minta Ibu Esther ya setelah beberapa teman-teman yang mendahului supaya bisa belajar sebenarnya bagaimana maksud isi sistem skor tuh. Ada di sini Pak Didi dari Samarinda masih bersama kami. Pak Didi monitor nggak? Samarinda. Mungkin nggak monitor dia. Ya, muter ya. Pak Bambang aja. Pak Bambang. Ya, Nabi maaf Bapak, lagi di jalan sebentar. Pak Didi, Pak Didi. Lagi antar barang. Iya, ya. Ya. Pak Bambang. Ada Pak Ya, Bambang. Pak. Baik, Pak. Ya. Skornya, Pak. Oh, iya, Pak. Jadi baik, selamat siang. Saya sedikit saja karena memang ada tugas ini. On cam, Pak. On cam. Bu Esther bisa lihat. Bu Esther dari Roma itu pengen lihat ini Pak Bambang ini mana ini. Ya, Pak. Jadi kalau sampai kita ke Roma ini, sampai ke Roma loh. Ya, Pak. Italiano. Ya, baik. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 ini kan satu permintaan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus gitu, Pak. Bahwa agar supaya jemaat Korintus itu agar supaya dapat menerima, kalau kita lihat di ayat yang pertama itu kan agar supaya jemaat Korintus dapat menerima para pemberita Injil yang akan datang kepada mereka ya. Jadi maksudnya itu yang pertama, tetapi sebenarnya juga agar supaya mereka pun orang jemaat Korintus itu juga dapat memperlakukan para hamba Tuhan yang memang pekerjaannya adalah untuk menyampaikan pemberitaan kebenaran. Seperti yang ayat yang berikut ini kan dikatakan bahwa jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanan dengan selamat dan ia dapat kembali kepadaku, sebab aku sudah menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tadi saya baca bahwa mengerjakan pekerjaan Tuhan ini, Pak, yang seperti saya, jadi kebenaran bahwa Timotius, Rasul Paulus minta kepada jemaat Korintus untuk dapat menerima orang-orang sebagai pelayan Tuhan yang sama apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus ya. Seperti ini kan ada Timotius nanti akan diutus datang kepada jemaat Korintus gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi kemudian Rasul Paulus pun juga meminta jangan, bahwa kan jemaat Korintus tidak tahu apa yang datang itu Timotius, mereka belum tahu. Oleh sebab itu kan dikatakan berikut bahwa janganlah ada orang yang menganggapnya rendah dan janganlah takut. Ini pada ayat yang ke-10 itu, di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi kebenaran yang saya dapatkan, maka ketika kita diutus ya untuk melayani kepada jemaat dimanapun yang memang kita diutus oleh Tuhan kepada satu jemaat yang tidak kita ketahui, maka sesungguhnya mereka yang sudah mengenal akan jemaat itu memberitahukan kepada setiap hamba-hambanya yang akan melayani, sehingga dia menganggap tidak menganggap rendah ataupun menganggap remeh kepada para hamba Tuhan itu,
dan jangan merasa takut ataupun merendahkan mereka, karena apa yang diutus oleh Tuhan itu tentu sudah diberikan suatu perlengkapan yang luar biasa. Itu sebabnya maka kita perlu sampaikan sebelum, biasanya kalau saya di dalam pelayanan, misalkan ada teman yang akan melayani, maka jemaat kita beritahukan bahwa yang akan melayani adalah hamba yang memang diutus datang kepada jemaat yang akan dilayani itu oleh Allah. Jadi itu dasar yang pertama, kebenaran yang saya dapatkan. Meskipun demikian bahwa ada juga hamba-hamba Tuhan yang mereka tidak mau ketika mendapatkan perintah untuk melakukan tugas, misalkan dia harus pergi ke tempat di mana mereka yang tidak tahu harus melayani jemaat yang akan dilayani, itu ada yang tidak mau, Pak. Demikian juga saya pernah mendengar cerita beberapa hamba Tuhan ketika dia diutus, yang karena memang pelayanan yang dia miliki itu sudah settle gitu. Jadi sudah enak lah begitu. Tetapi ini perlu juga menjadi dasar kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan itu, pelayanan Tuhan. Jadi dimanapun, kapanpun, ya apapun yang terjadi, kita harus siap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memeliharanya. Ya. Nah, tetapi ada juga seperti yang di ayat 12 itu kan, tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang. Ya. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Itu di ayat yang ke-12. Jadi ada orang-orang hamba Tuhan pun jangan sampai menolak. Ya. Tapi ada yang menolak, Pak. Karena ya itu tadi, bahwa dia telah memiliki pelayanan yang ya artinya yang sudah settle, yang sudah sudah dilayani, dan mereka merintis dari awal sampai pada pertumbuhannya yang dia miliki itu. Tetapi inilah tugas sebagai hamba Tuhan yang melayani. Dan ada juga yang pernah saya lihat, Pak, bahwa ada juga yang mereka pun meskipun dia telah memiliki tempat pelayanan, tetapi oleh karena perintah Allah yang diperintahkannya kepada hamba Tuhan itu harus berangkat untuk melayani, maka bagi yang memang betul dia telah mengambil bagian dalam hidup pelayanan dan melakukan kehendak firman Allah, tentu dia tidak akan menolaknya, seperti Apolos ini, Pak, ya, yang dia oleh Rasul Paulus diperintahkan tetapi tidak mau melakukannya. Dan pada akhirnya pada ayat ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Jadi di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, ini diberitahukan oleh Rasul Paulus, maka agar supaya kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan rela dan senang, maka teruslah kita berdiri teguh di dalam iman, ya, tetap kita kuat di dalam iman kita, ya. Jadi dan melakukan segala pekerjaannya dalam kasih, ya. Itu dalam kasih. Jadi apapun yang nanti kita akan layani, meskipun tempat baru, kita harus senantiasa memiliki kasih dan ada satu kerendahan di dalam hati, ya, ada kerendahan hati, ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Nah, karena itu
pada ayat yang ke-16 katakan bahwa karena itulah taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku gembira tak atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Achikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Jadi karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi ini pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius bahwa janganlah khawatir atau gelisah hatimu, tugas yang diperintahkan oleh Tuhan di tempat yang lain untuk menyampaikan berita kebenaran, karena tentu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Tuhan itu akan memperlengkapi dan Tuhan akan menyediakan apapun yang diperlukan di dalam pekerjaan itu. Jadi janganlah takut, karena ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan sediakan. Jadi ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membantu kita, itu Pak. Jadi kalau itu memang dari Tuhan, maka kita sebagai hamba Tuhan harus mengambil bagian itu, karena dikatakan kita haruslah kuat dan kita harus tetap teguh di dalam iman. Karena kita akan percaya ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani di suatu tempat yang Tuhan memang tunjukkan, maka disediakanlah orang-orang yang membantu kita, yang memperlengkapi kita, yang di dalam pekerjaan itu, pekerjaan dari Tuhan itu kepada kita. Maka di sini katakan, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Achikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Ya, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi inilah penekanan yang terakhir di ayat yang 17, bahwa ketika kita diperintahkan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka jangan khawatir, jangan takut, dan Tuhan akan memperlengkapi dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan yang kita perlukan di dalam pelayanan Tuhan. Itu kira-kira kebenaran yang saya dapatkan, Pak Karel. Kemudian karena ini adalah suatu beberapa pemberitahuan Rasul Paulus yang memang betul-betul ditujukan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, dan jika kita dipakai oleh Tuhan, maka pesan-pesan di dalam 1 Korintus 5:16 Rasul Paulus ini menguatkan kita bahwa kita jangan takut dan gentar, dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi dan memperlengkapinya. Itu kira-kira kebenarannya dan ketegurannya, bahwa ya tadi sudah sampaikan tegurannya. Jadi kita tidak boleh takut dan gentar ketika kita diutus dalam pekerjaan apapun. Mungkin ini saya bicara tentang pekerjaan Tuhan, bukan berarti melayani di mimbar, tapi ketika kita harus melayani di bidang yang lain, jangan takut kalau itu memang perintah Tuhan. Kita harus memberikan, tadi dikatakan kita harus taat dan memiliki kasih. Ketika kita diperintahkan untuk memberikan seluruh harta kita, misalkan begitu, tetapi kalau itu Tuhan perintahkan, lakukanlah itu, karena Tuhan akan melihat dan Tuhan akan sediakan itu apa yang sebagai seperti yang tadi di ayat 17 itu. Jadi dalam pelayanan Tuhan itu tidak harus di mimbar saja, mungkin pelayanan untuk diakonia, pelayanan untuk kasih dan yang lain gitu ya, yatim piatu dan sebagainya, orang-orang yang perlu kita tolong misalkan. Dan itu memang kalau perintah dari Tuhan, maka kita harus lakukan itu. Nah, oleh karena itu perbaikannya bahwa karena ini adalah satu pelayanan kepada sesama kita, kalau di sini adalah pada jemaat Korintus, maka perbaikannya bahwa kita harus rela dan senang. Jadi kita harus mengerjakan
pekerjaan yang kita lakukan sepertinya kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, itu perbaikannya, sehingga ada sukacita, ada bersyukur ya apapun yang kita lakukan. Kemudian rencana saya bahwa ini berbicara tentang pelayanan, maka saya pun juga akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan menyertainya. Terima kasih, Tuhan memberkati, Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sudah sampaikan begitu luas untuk sharing skor siang hari ini tentang kebenaran firman Tuhan dan perbaikannya, komitmennya itu apa. Satu hal yang saya lihat ini bahwa seperti tema kita, sahabat yang saling berbagi, saling menguatkan ya. Paulus sudah mendahului untuk merintis jemaat di Korintus dan dia mengutus Timotius ya, supaya mengunjungi mereka, dan juga ada Apolos nanti akan bersama-sama. Dan bagaimana juga Paulus katakan supaya menerima Stefanus dan keluarganya, saling berbagi ya. Itulah dalam Zoom kita siang hari ini, kita saling berbagi firman Tuhan dari pembacaan yang kita sudah dapatkan, kita baca bersama. Mungkin dari masing-masing kita punya kebenaran yang lain dari ayat yang sama. Sebenarnya komitmennya mungkin berbeda dengan Pak Bambang kata. Ada ayat-ayat ini menguatkan kita, ya, supaya kita tetap kuat dan saling berbagi. Terima kasih Pak Bambang. Ya Pak. Ya, jadi Esther sudah terima kan? Yang saya kirim itu skor itu apa itu skor di WA-nya itu dibaca-baca aja. Ada kan? Ada terima nggak? Barusan saya kirim. Jadi begini Pak Karel, itu lanjut. kan kadangkala kalau kita mendapat tugas itu ya dalam kehidupan kita, atau kita melakukan perintah Tuhan yang seperti Abraham itu kan tidak tahu tanah perjanjian yang mana. Demikian juga kalau kita melayani, jangan tahu. Maka ini satu pesan Rasul Paulus kepada Timotius, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya bahwa agar supaya Timotius, kamu jangan jangan takutlah. Jadi, nah bagaimana supaya kamu bisa menghadapi semua, maka pesan Rasul Paulus berjaga-jagalah. Ya, berjaga. Memang harus berjaga-jaga karena dia melayani dengan sebuah tantangan yang tentu tidak banyak, tidak sedikit maksud saya, banyak yang harus. Maka pesan Rasul Paulus berjaga-jaga seperti dengan kita. Demikian dalam kehidupan kita, dalam kita melayani Tuhan pun, ketika kita di dalam satu komunitas atau dalam kita melayani di mana kita melayani, maka kita harus pesan berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Artinya kita jangan pikirkan karena sedikit tantangan kemudian goyah itu. Maka yang ayat keempat kan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu juga menyertai di dalam pesan yang ke-13. Itu harus kasih dan melihatlah bahwa ada orang-orang, jangan takut karena ada orang-orang yang taat ya, meskipun ada sebagian yang tidak taat, mungkin ada menjadi rintangan, tetapi Tuhan katakan pasti ada orang-orang yang taat ya, orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah pasti ada. Itu Pak tambahan saya. Terima kasih. Ya. Ibu Esther sudah bisa sharing Bu? Udah terima belum yang dari saya? Itu apa itu skor? Sudah Pak. Sudah. Gampang kan caranya? Ya, nanti untuk sementara dulu deh. Cuman tentang kebenaran ini kan kita dapat teguran supaya kita jangan takut gitu loh. Maksudnya kan kita sebentar saya lihat dulu.
Tar dulu ya. Dijabarkan masing-masing, Bu, kebenarannya apa, tegurannya apa, Belum mana mungkin Bu. Belum perbaikan. paham. Ah, Bentar. baca aja dulu, nanti nextnya boleh sharing. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Iya, Nah, dengarkan saya. Ini bukannya iya, saya paling benar, enggak. Saya disclaimer dulu ya. iya, Saya disclaimer, iya, bukan saya sharing, ini bukan paling benar. Contoh iya, ya. 1 Korintus 16 iya, ayat 10 sampai 17 ini bicara iya, apa ya? Saya contohkan aja. iya, Oke. Kebenarannya dia bilang apa? Konsep pemuritan yang Paulus ajarkan dimulai dari persahabatan. Yang apa? Yang saling menolong, berbagi, menguatkan, dan saling mengasihi sebagai satu tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Supaya apa? Misi Bapa mampu diselesaikan. Itu kebenarannya. Pendek-pendek saja saya. Ya, supaya paham ya, SKOR itu paham. Ah, K-nya itu kondisi, tegurannya apa? Tegurannya kita ditegur apa? Ya, saya ditegur apa? Apakah praktek gaya hidup saling dalam pemuritan itu sudah saya lakukan? Saya tegur ini. Saya ditegur ya, saya pribadi ditegur oleh Tuhan. Saya bilang apa? Belum sepenuhnya. Terkadang ada ego saya maksudnya. Kan setiap firman itu untuk setiap pribadi, ya Bu. Nah, dengar aja dulu. Saya kadang-kadang kurang peduli dan terkadang ada sifat menghakimi loh. Karena apa? Sombong. Ini saya. Ini mungkin orang lain beda ya, tapi saya ditegur ini. Jadi saya kadang-kadang menghakimi. Nah, sekarang SKOR. O-nya apa? Perbaikan. Ya, perbaikannya apa? Ya, saya harus belajar. Belajar apa? Untuk terus rendah hati. Untuk saya harus mematikan ego saya. Harus peduli dengan orang lain. Untuk apa? Untuk saya harus bangun manusia roh saya. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kan. Nah, kita harus bangun manusia roh saya. Ini perbaikannya. Nah, sudah tahu kebenaran, teguran, perbaikan. Lalu R-nya apa? Rencana. Rencana itu komitmen. Ya pendek-pendek aja, saya poin-poinnya saja. Ya komitmennya saya harus terus mempersembahkan tubuh untuk apa? Pembaruan budi dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, untuk terus saling menolong, saling menguatkan dalam komunitas seperti ini ya. Untuk apa? Membangun komunitas yang terus tegar ya. Jangkau terus jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ya siapa? Yang belum kenal Yesus. Yang benar kenal siapa Yesus itu. Siapa juru selamat kita. Itu harus saya lakukan. Harus kita jangkau jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Itu poinnya. Pendek-pendek saja, Bu. Jadi dibaca itu apa itu SKOR, nanti kan ketemu. Kalau baca firman ini, oh iya, saya tangkapnya ini. Jadi masing-masing nggak sama dengan saya, enggak. Mungkin itu firman itu berbicara lain kepada Bu Esther. Tapi itu firman berbicara seperti itu pada saya. Itu contoh, Bu. Contoh. Oke, itu aja Bu ya. Makasih. Lanjut Pak Karel. Oke. Saya sampaikan sedikit tentang sistem skor ya. S itu sasaran. Sasaran itu tentang kebenaran. Kebenaran yang saya lihat di sini, saya dapatkan dari ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Pekerjaanmu. Nah, pekerjaan apa saja? Mungkin pelayanan, mungkin dalam rumah tangga, ya, mungkin dalam banyak hal. Apa yang kita kerjakan, itu kerjakanlah dalam kasih. Itu aja. Saya waktu masih bekerja ya ikut orang bekerja itu. Saya bekerja itu
Memang semua kita butuh salary ya, butuh dana, butuh uang ya. Kalau kita bekerja dibayar. Tapi saya menganggap bahwa pekerjaan itu satu pelayanan. Jadi saya kerja dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita itu maksimal dalam bekerja. Banyak orang dalam pekerjaan ya, saya katakan pekerjaan pelayanan katakanlah, orang pelayanan katakanlah. Ada orang yang ada hamba Tuhan yang nggak mau pelayanan kalau pergi di desa-desa gitu, wah itu susah. Mungkin juga dipikir lah, kalau pelayanan di perkotaan itu PK-nya gede gitu. Milih-milih ada. Jadi saya belajar sini. Kebenaran saya lihat bahwa mari kita mengerjakan sesuatu itu dalam kasih. Pekerjaan kita apapun juga, dalam rumah tangga, dalam kita bergaul di masyarakat di mana kita ada, kita melayani. Pekerjaan itu melayani sebenarnya. Melayani itu dengan kasih. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 31 ya. Intinya itu kalau kita ingin orang berbuat pada kita, berbuat dulu padanya. Kalau kita ingin orang mengasihi kita, ya kita kasih dulu sama orang. Banyak kali dalam hidup ini kita ingin dihargai, tapi kita tidak mau hargai orang. Itu susahnya itu. Itu saya belajar di sini, itu tentang kebenaran. Kemudian teguran buat saya. Berdirilah teguh dalam iman. Berdirilah teguh di dalam iman. Iman kita tahu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu iman. Teguran buat saya itu masih ada tuh. Sesuatu yang saya lihat itu buktinya baru saya percaya. Itu masih ada. Itu teguran buat saya. Yang ini. Supaya berdiri teguh dalam iman. Iman sesuatu yang kita harapkan. Supaya jangan goyah. Menghadapi kehidupan ini tidak mudah. Banyak tantangan. Ini Ibu Esther di Italia mungkin berbeda dengan kita ya. Minimal Ibu Esther pernah tahu kan kehidupan orang Indonesia itu bagaimana. Banyak tantangan. Nah justru itu kita sebagai anak Tuhan ditempatkan di dunia pekerjaan. Ya. Dunia pelayanan itu kita harus kuat dalam iman. Supaya iman kita tidak goyah. Harapan, katakanlah dalam doa ya. Kita sudah berdoa, tapi kok belum ada jawaban ya. Kok belum ada ya. Ya kadang-kadang iman kita mungkin goyah. Nah, saya ditegur. Dan perbaikan buat saya. Saya langsung dengan komitmen ya. Perbaikan dia. Saya ditegur keras yang firman Tuhan siang ini. Supaya itu lakukan pekerjaanmu itu dengan kasih. Apapun juga itu. Ya. Dan apa yang kita inginkan orang perbuat, kita perbuatlah lebih dahulu kepada orang itu. Dan saya bagi diri saya supaya saya tetap teguh dalam iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini. Walaupun saya belum melihat masa depan itu jadi apa. Saya percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Ya. Itu yang saya sampaikan siang hari ini. Saya kembalikan sama Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Ya, oke. Pak Didi mungkin masih ada pengiriman barang katanya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada yang mungkin ditanyakan oleh Bu Esther mengenai sistem skor yang memudahkan kan? Mungkin ada yang ditanyakan, nggak apa-apa Bu. Tanya aja. Boleh buka mikrofonnya Bu. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai sistem skor yang saya kirim barusan? Ya, untuk sementara kan belum mengerti semuanya, cuman ya hanya
Poin-poinnya ya. sedikit poin-poinnya aja kan kita di dalam pengajaran firman ini kan supaya supaya kita jika ada seorang hamba Tuhan memberitakan warta kebenaran itu, kita tidak perlu takut gitu kan. Di dalam hamba Tuhan itu kan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, tapi kita ya harus menerima dengan kerendahan hati apa yang diwartakan oleh hamba Tuhan itu. Kita harus merenungkan juga supaya apa yang kita terima yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu kita harus merenungkan, dan kita merenungkannya siang dan malam juga ya, supaya kita meresapi apa kata-kata firman Tuhan itu, dan kita juga bisa memberikan setelah kita dimuridkan, kita pun juga harus memuridkan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Bahwa kita juga saling memuridkan untuk Amin. mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena di Italia ini tidak gampang untuk mewartakan berita Injil ini ya. Karena mereka mereka percaya tapi belum bertobat. Buat saya sendiri ya, karena dalam situasi mereka, buat saya pribadi itu mereka masih mendukakan Tuhan, karena mereka percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, tapi mereka masih menyembah patung-patung. Dan bahkan kalau ada arak-arakan itu, mereka tuh misalkan ada Bunda Maria atau dianggap orang-orang kudus itu, mereka memberi uang di dalam patung itu. Di patung itu kan ada tali-tali, mereka memberikan uang. Apa itu? Berarti kan kita menyembah berhala, walaupun percaya Yesus tapi masih menyembah berhala gitu. Tapi terkadang orang kita kalau diskusi itu mereka mau benar sendiri, itu mau bahwa mereka pengajaran mereka itu benar gitu. Jadi buat saya pribadi itu enggak benar gitu ya, karena mereka percaya tapi masih menyembah orang-orang berhala. Dan juga mereka yang sudah meninggal dianggap orang-orang kudus. Buat saya pribadi tidak ada satupun yang orang kudus, hanya Tuhan. Buat saya gitu. Di sini masih begitu, karena orang sudah meninggal itu dianggap yang sudah melengkapi semuanya, bisa bikin mujizat, dianggap orang kudus, Pak. Pernah saya datang ke tempat itu karena ada acara kanonisado, kan itu menganggap orang seperti Giovanni Paulus II sama Giovanni 23 itu dianggap orang kudus, Pak. Buat orang dunia itu. Tapi buat saya sendiri enggak. Waktu itu saya pernah disentil, Pak. Dari situ saya seminggu kemudiannya saya disentil mata saya buta. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung saya kena bunga masuk di mata saya. Baru saya sadar, Pak, bahwa saya melanggar hukum Tuhan, saya melanggar. Saya sebetulnya sudah dikasih tahu, tapi saya masih bandel waktu itu. Jadi karena tidak mengerti, tidak ada yang membimbing dalam komunitas, tidak ada komsel, tidak ada bimbingan rohani gitu ya. Ya kita hanya seminggu sekali mendengar firman, tapi kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi sementara ini saya juga ada waktu untuk belajar ya. Walaupun di malam hari di sini di Indonesia pagi, saya ya benar-benar bisa meresapi bahwa saya harus belajar dan taat kepada Tuhan, bahwa saya harus merendahkan diri saya, merendahkan diri dan taat dan tunduk kepada otoritas, yaitu Tuhan. Apapun perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Kita jangan malas-malasan, harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itu. Oke, ya.
Ibu di Roma, Italia, itu kan sudah 38 tahun. Ibu beribadah Ya. di mana? Di gereja mana? Tadinya kita kan untuk sementara waktu itu kan kita ikutin orang-orang lama, ikut metode Telip dalam bahasa Inggris, jadi kita nggak tahu. Tapi sementara sekarang ini kita di bawah bimbingan gereja GBI Mawar Saron, Pak. Oh, ada situ ya? Ada Mawar Saron di... Ada, walaupun kita kecil, Pak. Yeah. Kalau ditanya berapa jemaatnya murid Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Karena di sini banyak orang Kristen, tapi tidak ada kesatuan, Pak. Mereka ada grup IRIKA. IRIKA itu Ikatan Rohaniawan-Rohaniawati di Kota Abadi. Itu kumpulannya para romo dan suster. Kedua, grup Okumene. Okumene ketemunya sebulan sekali. Jadi mereka sudah terbiasa dengan Okumene yang memberikan firman itu kan seorang pastor. Jadi berbeda dengan gereja kita. Gereja kita ibadahnya 2 jam. Jadi mereka sebagian teman-teman saya bukan mengkritik ya. Ini saya ngomong fakta ya Pak. Karena di luar negeri ya. Jadi mereka yang ikut Okumene itu khotbahnya kan cuma sebentar. Jadi ketemu hanya pengen masih kedagingan buat saya ya. Karena pengen ketemu, habis itu makan-makan, kongko-kongko, dansa-dansa dunia. Tapi kalau di GBI Mawar Saron, kita ibadah itu paling sedikit 2 jam. Dari pujian penyembahannya aja udah lebih setengah jam, Pak. Dan sharing firman, habis itu kita habis 2 jam ya kita pulang, Pak, gitu. Iya. Tapi tidak ada kumpulan lagi untuk men-sharingkan firman Tuhan itu, Pak. Itu kekurangannya kita di situ, Pak. Oh iya, oke, terima kasih Bu Esther ya. Nanti dibaca-baca itu yang apa itu skor supaya memudahkan lah. Kadang-kadang kan kita baca firman susah, ini apa maksudnya? Bicara apa Tuhan? Minta. Apa? Itu harus dari minta situ, hikmat. Ya itu dari situ minta hikmat. minta selain minta hikmat dengan itu cara untuk memudahkan kita. Oke, lain sekali waktu nanti bisa nggak saya minta Bu Esther untuk isi ruang kesaksian lah, kapan-kapan lah, boleh ya? Udah dikirim sama Bu Heti, tapi katanya belum. Enggak, maksudnya foto di Zoom ini isi ruang kesaksian, jadi ceritalah bagaimana Tuhan berkarya lewat Bu Esther walaupun jauh dari Indonesia. Ya ceritalah bagaimana pelayanannya selama di Roma, apa suka dukanya. Sekali waktu banyak dukanya, Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Biasa itu perkara biasa. Jadi itulah proses kan, nanti suatu waktu itu saya akan undang Ibu Esther untuk masuk ruang kesaksian ya Bu ya. Oke. Iya Pak. Saya kira makasih, Pak. sudah selesai ini sharing firman. Pak Edi masih di toko ini. Jadi Pak Karel boleh United Prayer. Ini jam berapa di Roma nih? Jam 10.39 Pak. Oh 10.39 berarti beda 8 jam ya? 4 jam ya? Beda 5 jam. 5 jam ya, 5 jam. Ya, 5 jam lebih ya. 5 jam ya, oke. Iya. Musim dingin beda 6 jam. Oh beda lagi. Iya. Iya Pak. Bapaknya di mana Pak? Pak istri suaminya Bu Esther ada di Jawa? Enggak, saya sendirian Pak. Saya single Pak. Single. Bapaknya di Jawa Pak? Orang tua sudah enggak ada Pak. Bukan orang tua, suaminya Bu Esther. Oh enggak nikah Pak. Oh oke. Menikmati kesendirian. Oke. Iya, memang sudah takdirnya Pak. Waktu itu saya pernah didoakan seorang hamba Tuhan dari Aten gini secara pribadi ya bahwa kamu akan melahirkan anak. Dalam hati saya ini berdiskusi, melahirkan pacar aja nggak punya,
mosok saya mau melahirkan. Memangnya mau jadi Bunda Maria kedua. Benar-benar di dalam hati saya Pak, diskusi. Anak rohani maksudnya, anak rohani. Iya, ternyata seminggu kemudian ternyata banyak anak-anak rohani yang menganggap saya itu sebagai orang tua. Banyak Pak, anak dari bangsa-bangsa. Itu kesaksian itu penting nanti besok. Kapan-kapan nanti saya undang. Banyak Pak, kalau kesaksian banyak. Mantap. Diajarkan saya kepekaan itu berapa kali Tuhan, walaupun saya sendiri, tapi saya jadi tidak ada kerasa ketakutan Pak, karena ada Tuhan selalu ada di samping saya. Walaupun saya kan dibilang 7 kali orang benar jatuh akan bangkit lagi itu Pak. Oke, ya. Terima kasih Bu Esther ya. Nanti kapan-kapan bisa isi ruang kesaksian Ibu ya. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Esther ya. Bisa menguatkan kita ya. Bagaimana kondisi di Italia berbeda dengan di Indonesia ya. Dari hal segi iman, dari kehidupan hari-hari ya. Bagaimana pelayanan. Nah, mungkin nanti ada perbandingan antara kita dan di Italia. Oke, terima kasih Ibu Esther. Kita akan masuk dalam sesi terakhir ini. Kita akan ada doa, United Prayer Bu. Ini kita saling mendoakan. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu minta untuk kita dukung dalam doa, Bu. Jadi nanti kami akan doakan semua kita akan doakan untuk pelayanan ya. Masing-masing kita punya pelayanan, kita doakan. Mungkin ada yang khusus maksudnya ya. Mungkin Ibu Esther ada melayani orang lain di Italia, kemudian minta buka mikrofonnya. Mikrofonnya Bu Esther masih tertutup. Kalau saya khususnya untuk adik saya Pak yang di Pondok Gede, dia itu kan janda ya, punya anak 1, dia sakit kista di ginjal Pak. Jadi namanya siapa Bu? Namanya ya Ibu Sri Rahayu. Sri Rahayu Pak. Panggil aja Yayu, lebih gampangnya Yayu Pak. Sudah di dalam Tuhan kan? Sudah. Dia itu guru sekolah SD Kristen Pavanderstur Pak. Oke. Cuman ada rasa ketakutan untuk dia tidak mau ingin dioperasi maupun cuci darah. Dia ada ketakutan. Tapi saya udah kasih kekuatan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya udah sering itu video call Pak sama dia. Kapan-kapan suruh masuk di Kompak Siang nih. Sama-sama Pak Karel kan di sini sama kita semua. Boleh? Iya. Ya, ajak di Kompak Siang. Kalau dia mau, kalau tergantung waktunya dia Pak. Nah, waktunya, terkadang betul. sering kontrol, iya Pak. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi selain untuk kesehatan kita semua ya dalam usia yang sudah senior ya, kita doakan kekuatan bagi kita, kekuatan rohani, jasmani, pelayanan, keluarga itu yang umum. Dan yang khusus kita doakan untuk Ibu Yayu di Pondok Gede ya Bu ya. Ya, di Jakarta yang sedang sakit saat ini ya. Baik, mohon Tuhan bisa menjamah dan segala upaya yang dilakukan dari tim medis itu sebagai sarana yang dipakai Tuhan ya, untuk menyembuhkan Ibu Yayu. Saya kira hanya satu aja ya yang berdoa ya. Ya gimana Pak Andre? Pak Didi masih sibuk kah? Halo. Pak Didi lagi kirim barang tuh Pak. Masih sibuk dia. Ya oke. Iya. Ya ada Pak Bambang sudah ada. Ya Pak Bambang. Ya. Boleh. Ya boleh saya doakan Pak. Ya. Doakan sekalian doa berkat Pak ya. Oh ya baik, Sri Rahayu itu Pak. Saudaranya apa adiknya? Adik. Adik Pak. Adik kandung. Adik. Iya. Pondok Gede. Baik Pak. Baran. Lanjut. Ya, silakan Pak. Ya. Ya silakan baik. Pak Bambang. Ya. Baik.
Mari kita satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan oleh karena kasih karunia dan kemuliaan-Nya bekerja dalam jam siang hari ini, sehingga kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Baik, segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya hamba-Mu beserta seluruh yang hadir dalam jam siang hari ini seberapa yang tinggal mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dan hadirat-Mu ada bersama dengan kami dalam jam siang hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita damai sejahtera-Mu turun atas kami semua lewat jam siang hari ini. Demikian juga Bapa, kami bersyukur lalu kami boleh kembali merenungkan dan membaca firman-Mu dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 sampai 18 bahwa ada pesan dari padamu Tuhan buat kami lewat hamba-Mu Rasul Paulus untuk kita tetap terus setia dan taat akan perintah-Mu Tuhan. Bahkan kami Engkau bawa mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu. Sehingga kami bersyukur siang hari ini boleh mengerti akan apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon juga pemeliharaan-Mu, terus kemampuan kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan, agar supaya nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan lewat kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima buat Ibu Esther Mariati yang sekarang ada di Roma. Tuhan, telah nyata bukti kasih-Mu kepada Ibu Esther Mariati, karena Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau terus memelihara, menyertai dan memberkati dalam setiap kehidupannya, sehingga Ibu Esther Mariati boleh mengenal Engkau betapa besar kasih-Mu buat setiap orang yang percaya dan mengandalkan Engkau seperti yang dialami oleh Ibu Esther Mariati. Oleh sebab itu terus Engkau pakai Ibu Esther Mariati menjadi alat-Mu, menjadi tangan kepanjangan-Mu di dalam menyampaikan berita kebenaran-Mu, sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang yang dimenangkan lewat kehidupan dari Ibu Esther Mariati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Teristimewa kami saat ini Tuhan, sungguh kami hanya berharap akan pertolongan-Mu, karena hanya Engkaulah pertolongan itu ada dan sanggup memulihkan keadaan di mana adik dari Ibu Esther Mariati yang sekarang dalam proses penyembuhan, yang ada di Pondok Gede, yang menderita sakit Tuhan di dalam tubuhnya, kista ada di dalam tubuhnya. Tuhan, kami yakin dan percaya, hamba-Mu sangat percaya bahwa kiranya oleh belas kasihan-Mu siang hari ini Tuhan, karena Ibu Sri Rahayu adalah juga putra-Mu, anak-Mu Tuhan, yang Kau telah panggil dan pilih menjadi anak-Mu Tuhan, maka kami akan percaya lewat doa kami bersama dengan saudara kami di siang hari ini, kiranya Engkau lawati saudara kami yang kami kasih Sri Rahayu yang ada di Pondok Gede, dan Tuhan lawat jamah oleh kuasa darah-Mu Tuhan, lewat tangan-Mu yang berlubang, Kau salurkan kuasa darah-Mu, bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Sri Rahayu ini Tuhan,
keluar, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Engkau hancurkan kista yang ada dalam tubuh Ibu Sri Rahayu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Karena Ibu Sri Rahayu, tubuh dari Ibu Sri Rahayu adalah bait-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin percaya Engkau akan sembuhkan dengan sempurna Ibu Sri Rahayu. Sehingga lewat kesembuhan ini juga Tuhan, Ibu Sri Rahayu akan menyaksikan cinta kemurahan-Mu, kasih-Mu, bahkan mujizat dan keajaiban-Mu. Hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memulihkan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa ucapan permohonan kami, kesembuhan buat saudara kami yang kami kasih, Ibu Sri Rahayu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demikian juga kiranya Bapa, kalau sebentar kami juga akan tinggalkan tempat ini di Zoom siang hari ini, dan kita kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, oleh kasih setia-Mu juga Tuhan yang tak pernah berkusut dan tercurah bagi kita sekalian. Dimanapun kami berada, Engkau sertai kami. Engkau berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu terus menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kiranya Bapa, Engkau berkati saudara-saudara kami. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami, yang sedang dipergumulkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga sediakan dan Engkau berkati Tuhan. Juga Engkau sediakan apa menjadi kebutuhannya. Kiranya juga Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hatinya untuk ada kerinduan kembali untuk bersama-sama kami di dalam Zoom siang hari ini. Bersama-sama pula kita menerima berkat kebenaran-Mu, berkat keselamatan, dan berkat kemerdekaan, dan berkat untuk kita pulih dalam hidup damai sejahtera dan dalam keberkatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Untuk selanjutnya Bapa, hamba-Mu akan berdoa mengakhiri ini. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mengenadahkan tangan dan bawalah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan daripada kuasa Roh Kudus terus menyertai dalam kehidupan kita, tidak pernah tinggalkan hidup kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Karel, Pak Bambang, Bu Esther, Pak Didi. Terima kasih, Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok ya. Thank you.